Stamford Bridge yang kita kenal adalah benteng yang ditakuti. Sebuah tempat di mana trofi-trofi bergengsi dipoles setiap musimnya. Tetapi lihatlah sekarang, sejak transisi kepemilikan dari Roman Empire ke tangan konsorsium Bluco Management, Chelsea tidak lagi dikenal akan prestasinya, dan mereka lebih dikenal karena kekacauan manajerial yang tak berujung. Miliaran pound sterling telah dikeluarkan, proyek jangka panjang yang digembor-gemborkan justru terlihat seperti eksperimen yang gagal total. Memasuki pekan ke-32 Liga Inggris musim 2025-2026, kenyataan pahit menghantam wajah setiap pendukung The Blues. Chelsea bukan lagi raksasa, mereka kini hanyalah tim papan tengah dengan harga selangit. Pada episode kali ini, kita akan membedah 3 kebobrokan utama Bluco Management yang telah menghancurkan identitas klub ini. Mulai dari blunder pergantian manajer di tengah musim, lalu kegagalan di bidang komersil, hingga ego setinggi langit dari para penguasa di balik layar, kita akan bahas 3 kebobrokan yang telah dilakukan oleh Bluco Management. Apa sajakah itu? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Dosa pertama atau kesalahan fatal yang pertama dan yang mungkin paling menyakitkan di musim ini adalah keputusan manajemen yang benar-benar di luar nalar, yaitu memecat Enzo Maresca di tengah musim, lalu menggantinya dengan Liam Ross Senior. Mari kita putar waktu sejenak. Enzo Maresca memang sedang mengalami fase turbulensi jelang keputusannya resign sebagai manajer. Hasil imbang dan beberapa kekalahan beruntun membuat posisinya goyang dan diambang pemecatan. Akan tetapi Enzo Maresca adalah sosok manajer yang bisa memberikan stabilitas taktik yang selama ini dicari-cari oleh Bluco Management, dan di bawah tangan dinginnya Maresca telah berhasil membawa Chelsea ke arah yang lebih jelas. Mengganti manajer yang telah memberikan harapan hanya karena ego dan kepanikan sesaat adalah langkah mensabotase diri sendiri. Kata ego sangat pantas disematkan kepada Bluco Management karena salah satu penyebab Enzo Maresca diganti adalah ia telah menuntut satu bek senior sebagai pengganti Levi Colwill yang cedera sejak awal musim. Lalu siapa pengganti Enzo Maresca? Bukan pelatih dengan nama besar, dan ia hanyalah seorang Liam Ross Senior. Jangan salah paham, Liam Ross Senior bisa dibilang termasuk ke dalam jajaran pelatih muda berbakat. Apa yang ia lakukan bersama RC Strasbourg sangatlah luar biasa. Tetapi mari kita bicara realitas yang sebenarnya. Chelsea bukanlah RC Strasbourg, dan Liga Prancis sangat jauh berbeda dengan Liga Inggris. Stamford Bridge bukanlah tempat untuk belajar atau untuk coba-coba, dan Liam Ross Senior datang di waktu yang sangat salah. Bisa dibilang pekerjaan ini adalah tugas yang terlalu dini bagi karir kepelatihannya. Keputusan pergantian manajer terbukti menjadi downgrade yang sangat nyata, karena sejak Liam Ross Senior mengambil alih, Chelsea telah kehilangan identitas bermainnya. Perubahan manajer di tengah musim justru telah merusak momentum pemain. Apa akibatnya sekarang? Chelsea kini terancam absen total dari kompetisi Eropa di musim depan. Dari yang tadinya mengincar target main di Champions League, kini Chelsea harus berjuang hanya untuk sekedar finish di zona Conference League. Apakah manajemen tidak menyadari bahwa stabilitas lebih berharga daripada eksperimen gila di tengah musim? Kita lanjut ke dosa Bluco Management yang kedua,
yaitu kegagalan di bidang komersil. Mari kita beralih dari lapangan hijau ke ruang dewan pengurus. Dosa kedua Bluco Manajemen adalah ketidakmampuan mendapatkan sponsor utama yang layak untuk klub sebesar Chelsea. Ingatkah kalian saat brand-brand papan atas dunia, mulai dari Fly Emirates, lalu Samsung, Samsung Mobile, Yokohama Tires, hingga perusahaan seluler Tri yang berhasil memenangkan persaingan setelah saling sikut dengan kompetitornya demi bisa menghadirkan logo mereka di depan jersey Chelsea. Itu adalah era di mana The Blues dianggap sebagai aset komersil paling berharga. Namun sejak musim 2023-2024 hingga sekarang musim 2025-2026, jersey Chelsea terlihat seperti papan iklan darurat. Mulai dari Infinite Athlete, lalu Damage, hingga IFSAI. Dengan segala hormat, brand ini bukanlah brand-brand tier 1 yang seharusnya bersanding dengan logo sebesar Chelsea. Yang lebih memalukan lagi adalah sponsor-sponsor ini baru didapatkan saat musim sudah berjalan separuh musim, dan ini sangat menggambarkan kegagalan fatal dalam manajemen bisnis. Jika manajemen beralasan 2 musim yang lalu sulit mendapat sponsor karena Chelsea tidak bermain di Liga Champions, mungkin alasan itu masih bisa diterima dan memang sangatlah masuk akal. Tetapi di musim ini, Chelsea telah kembali ke panggung Liga Champions. Namun kenyataannya apa? Manajemen tetap terseok-seok mencari sponsor jangka panjang yang mentereng. Sponsor di jersey depan atau biasa disebut FOS adalah kunci kesehatan pembukuan klub, apalagi dengan adanya aturan PSR di Premier League dan juga Financial Fair Play untuk UEFA yang semakin ketat. Jika mencari sponsor saja mereka tidak becus, bagaimana kita bisa mempercayai Bluco Management untuk mengelola financial club secara keseluruhan? Bluco Management benar-benar bobrok, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Kita lanjut ke dosa yang ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu investasi bodong miliaran pound sterling. Inilah poin yang paling membuat para fans Chelsea mengelus dada. Investasi miliaran pound sterling telah dilakukan, namun pada akhirnya hanya menghasilkan skuad yang mediocre. Obsesi gila untuk merekrut pemain-pemain muda tanpa kehadiran sosok pemimpin dari pemain senior. Bluco Management telah menghabiskan dana yang sanggup untuk membangun satu kota kecil, namun apa yang Chelsea dapatkan? Di bawah Mister, The Blues masih mengandalkan Robert Sanchez yang kerap kali melakukan blunder-blunder fatal. Di lini pertahanan, nama-nama seperti Tosin Adarabioyo dan juga Benoit Badiashile tidak mencerminkan standar bek kelas dunia yang pernah dimiliki Chelsea, seperti John Terry atau Thiago Silva. Di sektor lini serang, kita melihat nama-nama seperti Jamie Gittens dan Alejandro Garnacho yang memang penuh talenta, namun mereka sangatlah inkonsisten. Dan yang paling ironis adalah ujung tombak The Blues hanya seorang Liam Delap yang lebih sering mengkoleksi kartu kuning daripada tendangan ke arah gawang. Apakah semua pemain ini terlihat seperti hasil dari belanja miliaran pound sterling? Di mana pemain bintang yang sudah matang? Lalu di mana sosok pemimpin yang bisa meneriaki rekan satu timnya saat mereka kehilangan fokus? Manajemen boleh saja bersikeras dengan proyek wonderkid andalan mereka, namun yang mereka jalankan adalah sepak bola real, bukan simulasi football manager. Anda tidak bisa mengumpulkan 11 pemain berusia 20 tahun dan berharap mereka mampu menjuarai Liga Inggris dalam waktu semalam. Memasuki pekan ke-32, The Blues masih terlempar dari posisi 5 besar
dan justru kini mereka dibuntuti oleh tim-tim dari papan tengah. Skuad bernilai miliaran pound sterling ini terlihat tidak memiliki jiwa, tidak memiliki pemimpin, dan yang paling parah, tidak mencerminkan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Bisa dibilang, ini adalah kegagalan investasi terbesar dalam sejarah sepak bola modern. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini? Semua jalan buntu ini bermuara pada satu nama, yaitu Begdad Eghbali dan jajaran sporting director yang ia pilih. Kekeliruan merombak pelatih di tengah musim, lalu kegagalan di bidang komersial, dan kebijakan transfer yang prematur hanyalah manifestasi dari satu hal, yaitu ego semata. Begdad Eghbali seolah ingin membuktikan bahwa ia bisa merubah peta sepak bola dunia dengan metodenya sendiri. Dia ingin terlihat lebih pintar dari semua orang di industri ini. Begdad Eghbali ingin meraih sukses tanpa harus bercermin pada klub-klub mapan yang sudah teruji seperti Manchester City yang membangun kesuksesan lewat efisiensi dan juga ketepatan belanja pemain. Kekalahan menyakitkan dari The Citizens baru-baru ini adalah sebuah tamparan keras, dan itu adalah bukti nyata bagaimana perbedaan antara klub yang dikelola dengan visi sepak bola yang benar dengan klub yang dikelola layaknya investasi spekulatif. Satu tambahan fakta yang menyakitkan adalah sejak mengelola Chelsea, Bluco Management hanya mampu membawa The Blues lolos ke Liga Champions sebanyak 1 kali saja dari 3 musim terakhir. Dan ini adalah raport merah yang tidak bisa didebat lagi. Sebagai penutup, mau tidak mau, para petinggi Chelsea harus segera bangun dari tidurnya. Proyek ini butuh evaluasi total dan manajemen tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik kata proses, sementara klub ini sedang tenggelam menuju ke papan tengah. Sudah saatnya manajemen menyeimbangkan skuad dan mencari pemain-pemain yang sudah teruji meskipun harus membayar gaji tinggi. Sepak bola adalah tentang hasil, bukan sekedar angka di laporan keuangan. Jika diperlukan, rombak total jajaran sporting director dan dewan pengurus bisnis untuk mengembalikan Chelsea kepada identitas awal mereka, yaitu sebagai pemenang dan terus lapar akan kemenangan. Para fans masih akan tetap mencintai klub ini, tetapi kita tidak bisa terus menutup mata melihat kehancuran demi kehancuran yang dilakukan oleh tangan-tangan yang seharusnya mampu menjaganya. Chelsea membutuhkan seorang pemimpin yang cakap dalam melakukan pekerjaannya, baik itu untuk di atas lapangan maupun di kursi manajemen. Bagaimana menurut kalian, Blues? Apakah kalian masih percaya pada proses yang digadang-gadang oleh Begdad Eghbali dan juga teman-temannya? Atau menurut kalian, sudah saatnya seluruh jajaran manajemen Bluco angkat kaki dari Stamford Bridge demi menyelamatkan masa depan Chelsea? Dari 3 pembahasan yang sudah kita bahas, manakah kesalahan yang paling fatal yang dilakukan Bluco Management? Tulis pendapat paling keras kalian di kolom komentar. Lalu jangan lupa like dan share ke sesama fans Chelsea yang mungkin juga sedang merasa sesak nafas melihat performa tim. Dan subscribe channel ini untuk update-update seputar Chelsea lainnya. Zona Chelsea Indonesia pamit. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Keep the blue flag flying high. Semoga bendera biru Chelsea masih bisa berkibar. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.